Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 152 dari surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 152 surat Al-An'am ini adalah sebagai berikut. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Terkait dengan ayat 152 ini, yaitu ayat 152 surat Al-An'am ini, maka Ibnu Abbas berkata, tatkala ayat Allah menurunkan ayat, dan jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ini adalah kalimat pada ayat 152 surat Al-An'am yang telah kita bacaan tadi. Selanjutnya Allah berfirman juga pada surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dan seterusnya. Maka Ibnu Abbas tersebut menjelaskan bahwa maka orang yang memiliki anak yatim segera pergi memisahkan makanannya dari makanan dia, meminumnya dari minuman dia, lalu mulai melebihkan sesuatu, lalu menyimpannya hingga dia memakannya dan rusak. Yang demikian ini itu menjadi berat atas mereka. Lalu mereka menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya Allah menurunkan ayat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 220. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Terkait dengan ayat-ayat ini, Ibnu Abbas berkata, maka mereka mencampurkan makanan yatim dengan makanan mereka dan minuman yatim dengan minuman mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian firman Allah pada kalimat dalam ayat 152 surat Al-An'am ini, Allah telah berfirman yang artinya sampai dia mencapai usia dewasa. Terkait dengan hal ini, Asy-Syafi'i, Malik dan selainnya dari kalangan salaf berkata, yang dimaksudkan dengan mencapai usia dewasa adalah hingga ia berusia baligh. Selanjutnya kalimat dalam firman Allah ayat 152 yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Maksud daripada kalimat pada ayat 152 surat Al-An'am ini, Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegakkan keadilan pada waktu mengambil dan memberi. Sehingga sebagaimana diancam orang yang tidak melakukannya, maksudnya tidak melakukan keadilan tersebut, yaitu dalam firman Allah pada surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat 1-6, di mana Allah telah berfirman yang artinya,
Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Artinya bila mereka membeli. Dan bila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Terkait dengan kalimat atau ayat-ayat di atas, Allah telah menghancurkan satu umat dari umat-umat yang dahulu karena mereka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Allah telah berfirman pada ayat 152 yang telah kita bacakan tadi, yaitu dalam kalimat yang artinya kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Maksud dari kalimat pada ayat 152 ini adalah artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan hak dan mengambilnya, jika dia salah setelah mengerahkan kemampuannya, maka tidak ada dosa baginya. Selanjutnya, Allah telah berfirman pada ayat 152 surat An-Nisa ini, yaitu dalam kalimat yang artinya, bila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia itu kerabatmu. Hal ini sama halnya dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 135, di mana Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Begitu juga dengan hal-hal yang menyerupainya, yaitu pada surat Al-Maidah, di mana Allah Ta'ala memerintahkan agar berbuat adil dalam perbuatan dan perkataan terhadap kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Allah Ta'ala memerintahkan berbuat adil pada setiap orang, pada setiap waktu, pada setiap keadaan. Seperti halnya Allah berfirman dalam kalimat pada surat Al-An'am, yaitu pada ayat 152 yang sedang kita bahas ini, yaitu dengan kalimat dan penuhilah janji Allah. Terkait dengan kata-kata atau kalimat dan penuhilah janji Allah ini, maka Ibnu Jarir berkata, maksudnya itu penuhi dan laksanakanlah janji Allah, di mana yakni kalian mentaatinya terhadap apa yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang Allah larang bagi kalian, dan beramallah dengan kitabnya dan sunnah rasulnya. Inilah yang dinamakan memenuhi janji Allah. Selanjutnya Allah berfirman, yaitu pada ayat 152 ini, yaitu dalam kalimat yang artinya yang demikian itu diperintahkan kepada Allah, maksudnya diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Di sini Allah juga berfirman yang artinya ini yang diperintahkan kepada kalian dan dikuatkan atas kalian dengan firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya agar kamu ingat. Maksudnya adalah kalian mengambil pelajaran dan berhenti dari apa yang ada pada kalian sebelumnya. Sebagai ulama membacanya dengan mentasydidkan huruf dzal dan yang lain tidak mentasydidkannya. Jadi di sini maksud agar kamu ingat adalah kamu mengambil pelajaran dan berhenti dari apa yang telah kalian perbuat sebelum ini. Demikianlah antara lain makna dari ayat 152 surat Al-An'am. Berikutnya adalah kita lanjutkan kepada ayat
153 surat Al-An'am. Adapun terjemahan dari ayat 153 surat Al-An'am ini adalah sebagai berikut. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Terkait dengan ayat 153 surat Al-An'am yang telah kita bacakan tadi, Ibnu Abbas berkata bahwa firman Allah Ta'ala, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Seperti ini adalah terjemahan dari kalimat ayat 153 yang tadi kita bacakan. Selanjutnya juga Allah berfirman pada surat Asy-Syu'ara pada ayat 13, di mana Allah berfirman yang artinya tegakkanlah agama, maksudnya di sini keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang serupa di dalam Al-Quran. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat kita pahami bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk bersatu dan melarang mereka dari perpecahan dan perselisihan, serta mengabarkan kepada mereka bahwa telah binasa orang-orang yang sebelum mereka itu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terhadap agama Allah. Terkait dengan hal ini, Mujahid dan selainnya mengatakan seperti ini. Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis dengan tangannya. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis lain pada bagian kanan dan kiri garis itu. Kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun darinya kecuali syaitan menyeru kepadanya. Lalu beliau membaca ayat yang artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan ia berkata hadis ini sahih. Tapi Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrijnya. Adapun An-Nasa'i dan Ibnu Marduwih meriwayatkannya. Al-Hakim telah mensahihkan hadis ini sebagaimana yang dilihat dari dua jalur. Juga telah diriwayatkan dari hadis riwayat An-Nawas bin Sam'an seperti ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, yaitu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Dari dua sisi jalan terdapat dua buah pagar. Padanya terdapat pintu-pintu yang terbuka. Pada pintu-pintu itu ada tirai. Di pintu jalan ada penyeru yang berkata, wahai manusia, masuklah kalian seluruhnya ke dalam jalan yang lurus dan janganlah kalian naik. Lalu ada seorang penyeru yang menyeru di tengah jalan. Jika seseorang ingin membuka sedikit dari pintu-pintu itu, ia berkata, celaka kamu, janganlah kamu membukanya. Karena jika kamu membukanya, maka kamu tidak akan bisa keluar darinya. Yang dimaksud itu adalah jalan, itu adalah Islam. Jadi yang dimaksud jalan itu adalah Islam. Sedangkan dua buah pagar adalah hukum-hukum Allah. Pintu-pintu yang terbuka adalah larangan-larangan Allah. Sang penyeru yang berada di ujung jalan adalah kitabullah. Dan sang penyeru dari atas adalah yang mengingatkan setiap hati orang muslim pada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dan At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan gharib.
Selanjutnya, Allah berfirman pada ayat 153 surat Al-An'am, yaitu dalam kalimat yang artinya, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Maksudnya sesungguhnya jalannya itu hanya satu. Sebab kebenaran itu hanya satu. Oleh karena itu banyak jalan untuk memecah belah manusia. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 257, di mana Allah telah berfirman yang artinya, Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapakah di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku tentang 3 perkara pada ayat ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Ini adalah ayat 151 surat Al-An'am yang dibaca hingga selesai. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang memenuhinya, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan barang siapa yang menguranginya, maka Allah akan memberikannya hukuman di dunia. Dan barang siapa yang ditunda hingga hari akhirat, maka perkaranya diserahkan kepada Allah. Jika dia menghendaki, maka akan menghukumnya. Dan jika dia menghendaki, maka akan memaafkannya. Demikianlah makna dari ayat 153 surat Al-An'am. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.